Terlihat Chuyun pun berkultivasi dan menembus Ranai Ying yang tingkat 3. Meski begitu, Chuyun tahu ia masih sulit melawan praktisi Nirvana, walaupun pedangnya semakin berat. Kemudian Chuyun pun merasakan sakit di kepalanya dan ia pun mengetahui terjadi sesuatu pada Liu Xiang. Dan ia juga harus pergi ke Istana Es untuk memecahkan tentang peti es yang ia lihat. Tak lama setelah hal itu, Senior Lin dan Kuan Yu pun muncul di sana. Kuan Yu dengan pipi merahnya mengatakan bahwa ia bermimpi Chuyun dalam bahaya. Daripada itu, ia datang ke sini bersama Senior Lin. Dan Chuyun pun menjadi heran mengapa Kuan Yu bisa merasakannya. Dan ketika kedua orang tua Chuyun dan lainnya muncul di sana dan menanyakan apakah yang terjadi semalam, Chuyun pun akan menjelaskannya di dalam rumah. Setelah menjelaskan semuanya, Ibu Chuyun pun tidak setuju. Chuyun merekrut pasukan bintang dikarenakan mereka memiliki niat pembunuh yang kuat. Tapi pada akhirnya orang tua Chuyun menerima keputusan anaknya. Sementara Senior Lin mengabarkan situasi di perbatasan bahwa gelombang binatang bertahap mundur. Namun tampaknya Sekte Laujin dan Shen Xiao akan melakukan pergerakan besar. Di sisi Kuan Yu, ia pun mengatakan setelah gelombang binatang mundur, para patriark 18 kota kuno masih tetap memperlakukan Pavilion Wanjian seperti bukan siapa-siapa. Namun Chuyun mengatakan ia akan bergerak untuk menghabisi para penguasa. Kemudian pasukan bintang pun muncul di sana. Dan Chuyun pun menanyakan apa alasan mereka menyerah pada Chuyun dan juga tidak menuruti perintah 4 ketua keluarga yang ingin menghabisi Chuyun. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa setelah pertempuran hebat antara Pavilion Wanjian dan juga Sekte Bintang Kuno, hanya Chuyun yang bisa memimpin dua kekuatan utama ini. Namun Chuyun mengetahui bahwa ada yang keberatan dengannya. Hingga salah satu pasukan bilang bahwa harus menyerang Sekte Laujin dan juga Shen Xiao, ditambah lagi menyerang Istana Jiuhan agar menjadi penguasa di hutan belantara utara ini. Dan setelah dua orang itu memberitahu namanya, Chuyun pun menunjuk Ye Ming sebagai komandan kiri pasukan penjaga bintang. Sedangkan untuk Han Feng, ia menjadi komandan kanan. Ditambah lagi pasukan lainnya menjadi dukungan untuk Pavilion Wanjian dan juga Sekte Bintang Kuno, yaitu untuk menjadi penguasa di hutan belantara utara ini. Hal itu pun mendapat dukungan dari pasukan bintang, dan mereka pun tidak akan mengecewakan Chuyun. Kemudian Chuyun pun memerintahkan dalam 3 hari pasukan bintang berangkat ke 18 kota kuno untuk menangkal kekacauan di sana. Tapi Senior Lin mengatakan harus menyiapkan rencana, yaitu untuk melawan Sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Setelah hal tersebut, Chuyun menyuruh ayahnya memilih 18 orang dari para murid untuk berangkat ke 18 kota kuno. Sedangkan untuk Kuan Yu, Chuyun menyuruhnya menyebarkan gulungan reformasi di Pavilion Wanjian. Dan setelah gulungan ini tersebar ke 18 dinasti, maka bisa mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang. Namun setelah Kuan Yu pergi dengan rubah roh ekor 9-nya, Chuyun mengetahui bahwa kultivasi Kuan Yu semakin meningkat dan juga memancarkan nafas yang misterius. Chuyun pun tidak tahu apakah hal itu sebuah anugerah atau kutukan bagi Kuan Yu. Setelah hal itu, terlihat Chuyun diajak oleh Lu Xing ke tempat di mana 4 ketua di penjara.
Di sana Cuyun mendengar bahwa 4 ketua membuat keributan. Daripada itu Cuyun datang ke sini untuk memeriksanya. Dan nampaknya mereka terbiasa dengan penjara ini. Saat itu Patriarko bilang bahwa Cuyun tidak akan bisa membuat mereka marah, yaitu dengan sikap Cuyun yang sinis seperti ini. Patriarko juga menghasut Cuyun yang tidak berani menghabisi mereka. Cuyun menjelaskan pembunuhan terlalu ringan untuk mereka. Ditambah lagi keluarga Chu dibantai oleh 4 keluarga ini tanpa ampun 18 tahun lalu. Sejak saat itu Cuyun bersumpah ia akan menemukan kedua orang tuanya dan juga membalaskan dendam. Dan akhirnya ia bisa menemukan ayahnya di kota Yuhuang. Ditambah lagi ia juga memakai nama Loyun untuk masuk ke pavilion Wanjian, yaitu untuk memecahkan misteri. Dan sebenarnya ia sudah menyusun rencana ke depannya. Dan itu adalah mencuri semua nadi spiritual dan juga sumber daya di pavilion Wanjian. Kemudian ia juga mengambil hadiah dari Qixiao dan Qiaomo, yaitu untuk digunakan merusak formasi pelindung dari sekte bintang kuno. Ditambah lagi ia ingin membingungkan Fang Wuji waktu itu agar 2 ketua sekte saling membunuh. Sedangkan runtuhnya formasi pelindung sekte bintang itu juga disebabkan olehnya. Dan pasti tujuannya adalah membuat kedua sekte saling membunuh. Dengan begitu Cuyun bisa mengambil keuntungan dari pecahnya perang 2 sekte. Patriark Duan pun tidak menyangka rencana Cuyun ternyata sangat besar dan juga telah direncanakan sejak lama. Ditambah lagi Cuyun mengetahui bahwa sekte Laojin dan Shen Xiao hanya akan memantau. Namun justru 4 ketua keluarga mengambil keuntungan dari kacaunya 18 dinasti. Ditambah lagi 4 ketua pun menjadi panik dan mereka pun mencari sumber daya dan juga kekuasaan. Daripada itu Cuyun mengirim Wu Jingsu untuk menekan kekacauan di 18 dinasti dan juga memicu gelombang binatang. Dan tujuannya adalah untuk memblokir 18 kota kuno dan juga dinasti. Tapi Patriark Duan tidak percaya Cuyun hanya sendirian yang menyebabkan gelombang binatang. Bahkan Kaisar bela diri saja tidak akan bisa mengendalikan gelombang binatang ini. Para ketua pun menduga bahwa Cuyun hanya membohongi mereka. Namun Cuyun menanyakan mengapa pecahnya gelombang binatang begitu cepat. Ditambah lagi lokasinya ada di pegunungan kecil yang dikendalikan oleh pavilion Wanjian. Cuyun juga bilang pengajaran pertama dukungan 300.000 murid muda. Dan yang kedua ia mengirim seseorang untuk membagi lahan dan juga bisnis agar mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang. Ditambah lagi Cuyun sudah mengetahui kartu as dari 4 ketua. Dan ia pun berhasil menaklukkan penjaga bintang yang akhirnya setia pada Cuyun. Terlihat Cuyun menggertak Patriark Duan dan mengatakan bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Dan jangan berpikir 4 ketua akan menang dari Cuyun. Lantas Cuyun punya satu hal lagi untuk mereka. Cuyun pun tahu bahwa 4 ketua yang memenjarakan ibunya di jurang Laosing, yaitu untuk memecahkan misteri di jurang Laosing. Dan alasan mengapa jurang Laosing dipenuhi petaka udara dikarenakan jauh di kedalaman jurang terdapat artefak kaisar menengah, yaitu mutiara roh petaka. Para patriark bilang bahwa dulu artefak itu hanyalah kelas bawah, yang bahkan bisa menghabisi praktisi nirvana. Apalagi kekuatannya sekarang kelas menengah dan itu jauh lebih mengerikan. Tapi Cuyun mengatakan bahwa mutiara roh itu berhasil ia dapatkan dan juga memberikannya kepada ibunya. Ditambah lagi walaupun mutiara roh petaka dibawa keluar, petaka udara akan tetap ada. Daripada itu Cuyun akan memenjarakan 4 ketua di sana agar mereka merasakan siksaan dari petaka udara. Namun Patriark Teng menghasut Cuyun bahwa Cuyun tetap pengecut dikarenakan tidak berani menghabisi mereka. Ditambah lagi Patriark Duan mengatakan
Chuyun hanya bisa memainkan trik dan itu sangat konyol. Chuyun pun menegaskan bahwa ia telah mengirim keluarga para tetua ke perbatasan dan mereka tidak akan bisa masuk lagi ke dalam kota kuno. Kemudian Chuyun pun pergi dari sana, tapi para Patriarch menghasut Chuyun kembali dikarenakan tidak berani menghabisi mereka. Patriarch Duan bilang bahkan jika ia menjadi hantu, ia tidak akan membiarkan Chuyun pergi. Namun Chuyun bilang kejahatan dan kebaikan selalu terbayar. 就把我们全都死，也不会放过你。自轮回，善恶之苍天饶过谁？ Setelah hal tersebut, Chuyun pun ada di suatu tempat. Ditambah lagi ia tahu dibutuhkan kekuatan spiritual yang sangat banyak untuk menggunakan pedang lubang hitam. Daripada itu, Chuyun hanya bisa mengandalkan kristal sumber cahaya dan api, yaitu untuk menghabisi gelombang binatang. Kalau tidak, mungkin ia akan meledak dan juga mati. Chuyun mengatakan senjata tidak bertuan memang sangat kuat. Bahkan jika ia pemiliknya, ia tidak akan bisa melihat lebih dalam. 不愧是传说中无法看清他的深浅，三力登场爆体而亡。 Lantas Chuyun akan berangkat untuk menyerang 18 dinasti dikarenakan waktunya sudah tiba. Sementara itu di markas, ayah Chuyun dan lainnya sudah menunggu. Kemudian Chuyun pun muncul di sana. Levan pun melaporkan bahwa 180.000 pasukan bintang sudah berkumpul dan mereka pun sedang menunggu di kota. Ayah Chuyun juga bilang 180 murid juga sudah bersiap untuk berangkat. Mendengar hal itu, Chuyun pun berterima kasih akan hal tersebut. Ia juga menegaskan waktunya sudah tiba menyerang 18 dinasti. Dan jika ada yang melawan maka bunuh saja. Bahkan jika dewa menghalangi, maka mereka harus membantai dewa itu. Terlihat di dinasti Qianwu, beberapa warga di sana diikat dan akan diberikan pada monster besar. Hal itu dikarenakan mereka mendukung reformasi dari Pavilion Wanjian. Terlihat pejabat kota Guiying di sana pun sangat marah dikarenakan para warga mencoba menjadi pemberontak dinasti. Tapi salah satu warga menegaskan bahwa raja dan lainnya hanya mementingkan diri mereka sendiri. Hingga akhirnya salah satu warga pun dilempar ke bawah untuk dimakan oleh monster tersebut. Begitupun dengan warga yang lainnya. Terlihat warga yang lainnya yang melihat hal itu, mereka pun mengatakan, apa tidak ada orang yang bisa melepaskan mereka dari penderitaan ini? Kemudian penjabat itu bilang, jika para warga lainnya tidak ingin bernasib sama dimakan oleh monster, maka mereka dilarang mendukung Pavilion Wanjian. Kalau tidak, ia akan memberikan kematian yang lebih menyakitkan dari ini. Lantas Chuyun muncul di sana bersama yang lainnya. Dan ia pun berhasil menyelamatkan bocil yang hendak dimakan oleh para monster. Terlihat pejabat itu menduga Chuyun tidak akan berani menggertaknya dikarenakan waktu itu setelah Chuyun mengalahkan para master di dinasti Qianwu, Chuyun pun langsung pergi begitu saja. Penjabat itu menjelaskan kalau para warga ini mengganggu dinasti Wu. Namun saat itu Chuyun memerintahkan pasukan bintang untuk menghabisi semua orang yang ada di mansion kota. Hingga akhirnya Chuyun pun menghabisi pejabat tersebut dan pasukan bintang lainnya pun bergerak untuk menghabisi orang yang ada di mansion. Kemudian setelah hal itu Chuyun pun menyatakan reformasinya
Cuyun juga mengatakan setelah menyelesaikan kekacauan ini, ia menyuruh semuanya berkumpul di kota Keisaran Qianwu. Sementara itu di kota Zunwu, dua orang warga membicarakan aksi Cuyun yang menyelamatkan kota Guying dan juga menekan kekacauan bahkan sampai ke kota Aulin. Ditambah lagi dikarenakan Cuyun memiliki pasukan bintang. 一切混乱都被悉数平定，奥林城又岂能阻拦？洛云阁主挥军北上，直接。 Mereka pun mengetahui bahwa sebentar lagi Cuyun akan datang ke kota Zunwu dan juga menghabisi biang masalah yaitu Qian Yin. Dan mereka berdua pun yakin Cuyun pasti akan menggulingkan Qian Yin dari dinasti Qianwu ini. Tak lama setelah hal tersebut, benar saja Cuyun dan lainnya tiba di kota Qianwu. 那么，他一定能到尊武城后仍是灰溜。这是还要让前武皇朝重回安宁。 我居然能重回此城。 Di sana, Patriark Ye dan keluarganya menyambut kedatangan Cuyun dan juga lainnya. Terlebih, Patriark Ye sangat berterima kasih pada Cuyun dikarenakan telah membantunya menembus ranah waktu itu. Sebab itulah keluarga Ye-nya bisa bertahan. Kemudian, Patriark Ye menyuruh membuka gerbang kota. 正是从大事开始，老朽就若非洛云阁主指点，让老朽迎阁主入城。我愿收下你，暂且退下吧。 Dan setelah Cuyun dan lainnya masuk, para warga pun tunduk pada Cuyun dan juga akan mengikuti Cuyun. Sementara itu, Cuyun pun akan langsung menuju istana Qianwu. Akan tetapi terlihat di sana penjaga istana menjadi takut dengan aura Cuyun dan pasukannya yang akan tiba di istana Qianwu. 踏往前武皇宫。 Kemudian ketika Cuyun dan lainnya muncul di depan istana, Cuyun pun memerintahkan pasukan bintang untuk menyegel istana dan jangan biarkan satu orang pun pergi. 来，绝不能放过任何一人。镇星卫听令，就莫非他又要搞什么花招？前印阴险狡诈。 Setelah hal itu muncullah Qian Yin dan pejabat lainnya di sana. Para warga mengetahui bahwa para pejabat ini mempengaruhi perkembangan dari dinasti Qianwu. Saat itu Qian Yin pun memuji metode pembantaian yang dilakukan oleh Cuyun, yaitu dari kota Guying sampai ke istana. 毫无动静，果然前势头极大，能够影响到前让我等心生敬佩。到尊武城，仅用了大半 Hal 日。 itu pun membuat Levan marah dikarenakan Qian Yin berani lancang kepada Cuyun. Kemudian Qian Yin menanyakan ada urusan apa Cuyun dan lainnya datang ke kota Zunwu. Terlihat saat itu Yuxin menegaskan bahwa kedatangan Cuyun dan lainnya ke sini yaitu untuk mengambil alih dinasti Qianwu dan juga menghukum kejahatan yang telah diperbuat Qian Yin. 前印，你依靠卑鄙的些疑惑，你们这些人来到尊皇朝，问你的滔天罪行，滥用酷刑，大肆屠杀百姓民众。 Namun Qian Yin mengatakan ia bisa saja menyerahkan dinasti ini. Tapi jika dinasti Wu kehilangan para pejabatnya, maka dinasti Wu yang begitu luas akan kacau oleh perselisihan. 但是出户百万，治理前武皇朝疆域达千里，皇朝变得混乱。罗云，倘若前武皇朝没了， Ia juga meremehkan Cuyun yang tidak akan bisa memerintah dinasti Wu dengan baik. Ditambah lagi reformasi yang Cuyun katakan adalah untuk menghancurkan dinasti Wu dan bukan membuat dinasti Wu menjadi makmur. 你也曾为君主，我刚才所为了毁灭前武皇朝。 Pendengar hal tersebut, Cuyun pun bilang bahwa itu benar. Dikarenakan hanya dengan kekuatan, maka tidak akan bisa menjadikan dinasti Wu menjadi makmur. Dan di sana ternyata Cuyun membawa orang-orang yang berbakat dari pemerintahan, yaitu para murid dari Akademi Sensing. Melihat hal tersebut, para pejabat pun mengetahui bisa menggantikan posisi mereka. 不少时间才能将你们一网打尽。是人，还能比我们治理的更好。 Kemudian Cuyun pun memerintahkan pasukan bintang untuk menghabisi para pejabat yang ada di istana. Hingga akhirnya pasukan bintang pun mulai membantai para pejabat.
Chuyun juga mengatakan Qian Yin dan pejabat lainnya sangat licik dikarenakan ketika Chuyun pergi, mereka justru memakai kejahatan untuk menguasai sumber daya. 当日我曾给过你机会，不是妥协，而是在感叹你掌握人才资源，妄想侵。 Terlihat satu pejabat pun menyerah dan bersedia bergabung dengan Pavilion Wanjian. Namun Chuyun langsung menghabisinya dikarenakan itu terlambat. Pejabat lainnya juga mencela Chuyun dengan perbuatan kejam ini. Dikarenakan hal itu akan membuat para warga takut kepada Chuyun. Tapi Chuyun menegaskan ia akan melakukan apapun untuk membuat dunia yang baru. Dan era para pejabat sudah selesai. 血洗皇宫，难道不怕百姓民？你当着抛弃，天下便是天下人的天下，腐朽不灭。 Hingga akhirnya para pejabat pun semuanya dibantai oleh pasukan bintang, kecuali Qian Yin. Saat itu Qian Yin pun menghasut warga agar tidak tertipu oleh Chuyun, dikarenakan Chuyun adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi ternyata para warga tidak terhasut. Lantas Chuyun pun menggunakan kayu jiwa kutukan untuk menghabisi Qian Yin, sekaligus juga membakar istana Qianwu. 哎，我今日是难逃一死。像你这种人，人奸诈，绝非明君之选。 回归九泉。 Setelah hal tersebut, Chuyun pun menanyakan pada Qian So apa ia mengetahui di manakah pasukan terlarang dari Pavilion Wanjian. Qian So bilang ia tahu di mana pasukan terlarang. Hanya saja itu membutuhkan waktu. Chuyun juga mengatakan agar semuanya beristirahat sementara di kota Zunwu ini, yaitu sebelum berangkat ke dinasti Qingmu. 古城休整一日，明日再前往青木。 应该要费些时间。这支禁军所在，我知道在何处。 Terlihat pasukan bintang pun memberikan pesan gulungan dari perbatasan. Chuyun bilang bahwa gelombang binatang telah mereda. Namun Sekte Lao Jin dan Shen Xiao ada di perbatasan, yaitu dengan membawa pasukan mereka. Lantas Chuyun harus segera mempersiapkan pasukannya, dan ia pun menyuruh ayahnya menyebarkan para murid muda agar kota-kota besar berjalan dengan baik. 在最短的时间内做出整顿，决定集结了10余万军队，由你负责，势必要让各大城池都留给我们准备的是。 Sedangkan untuk Levan dan Luling kembali ke Pavilion Wanjian dan juga memimpin para murid untuk menuju perbatasan, yaitu membantu Senior Lin dan juga Wu Jingsu. Sementara sisanya akan menuju ke dinasti Qianwu bersama Chuyun. Dikarenakan jika Sekte Lao Jin dan Shen Xiao menembus perbatasan, maka 18 dinasti dan kota terancam dibantai oleh mereka. Daripada itu, Chuyun harus menyelesaikan kekacauan 18 dinasti secepat mungkin. 古城所有的百姓，倘若大罗金门和神霄殿突间内平定17皇朝之乱， Terlihat pasukan bintang bersama Chuyun dan lainnya menuju sebuah dinasti. Setelah sampai di dinasti tersebut, pejabat di sana pun langsung menyerang dengan kedatangan Chuyun dan lainnya. Sementara itu, para warga yang ada di sebuah kedai, mereka pun membicarakan bahwa Chuyun telah menekan semua kekacauan di 18 dinasti. Mereka pun terkesan Chuyun bisa membantai semua dinasti dengan epik. 入城门，一朵幽绿火焰便从天。君王灭杀为虚无，这算我区区35日，18皇朝之乱。 Ditambah lagi setiap Chuyun merebut dinasti, maka Chuyun mendapatkan 10.000 pasukan. Dengan begitu pasukan Chuyun pun semakin banyak, dan nampaknya kejayaan Pavilion Wanjian semakin dekat. Akan tetapi salah satu orang di kedai tersebut mengatakan bahwa mereka belum bisa tenang dikarenakan situasi di perbatasan sedang genting. 各主返回18皇朝之时，边境就出。此话你们莫要忘了，边境已经到了。 Disebabkan akan menghadapi dua sekte besar, yaitu Sekte Lao Jin dan Shen Xiao. Daripada itu, Chuyun pun membantai semua pemberontak dinasti untuk mengumpulkan pasukan dan juga menyatukan 18 dinasti dan juga kota. Ia juga mengatakan Lo Yun adalah orang yang bijaksana dan tidak mengambil keuntungan dari kekacauan 18 dinasti.
邓显和令天冲等强者镇守燕贤关，力量却从未想过享受荣华富贵。 Di sisi lain, Xiaohu pun tiba di kota Zhong dalam keadaan terluka. Setelah bertemu dengan para penjaga, ia pun mengatakan ia pun ingin bertemu dengan Cuyun untuk memberitahu bahwa sekte Laojin dan Shen Xiao mulai menyerang. 大罗金门和神霄阁主在何处？速速带我去见他。 Tak lama setelah hal itu muncullah Cuyun di sana dan ia pun menyembuhkan luka Xiaohu. Cuyun pun bilang agar Xiaohu menceritakannya pelan-pelan. Xiaohu pun memberitahu bahwa ketika ia dan senior lainnya membangun benteng, ketika di malam hari tiba-tiba saja dua sekte itu pun menyerang dengan jutaan pasukannya, yang membuat benteng hancur dengan mudah. 袭击，对方所率军队的数防御工事，但是没想到。 最担心的是，终究还是发生了，轻而易举地冲散了我们的防御工事。 Ditambah lagi mungkin dua sekte itu telah melakukan pembantaian di gerbang kota Yansing. Sementara itu terlihat Wu Jingsu dan dua senior lainnya melihat pergerakan pasukan dua sekte yang semakin cepat, dan tampaknya mereka ingin menerobos kota Yansing. 是想直接攻破燕翔城。大罗金门和神霄殿连夜发动袭击。 Ditambah lagi pasukan dari pihak Cuyun hanyalah 100.000 orang. Berbanding jauh dengan pasukan dua sekte yang memiliki pasukan jutaan. Senior maupun menyarankan untuk menguras energi pasukan dua sekte agar memiliki kesempatan untuk menahan mereka semua. Hingga akhirnya Senior Lin pun pergi untuk mengurangi kekuatan dua sekte. 留在这里主持大局，我这就去走上一率三而竭，要求。 Kemudian Senior Lin pun menyerang dengan kekuatan gunturnya. Namun pasukan dua sekte menahan serangan guntur, yaitu dengan membentuk tameng spiritual. Senior Lin pun terkejut. Dua sekte sudah merencanakan hal ini untuk menahan serangan Senior Lin dengan mudah. Ditambah lagi mereka masih bisa menyerang dengan serangan ribuan pedang. Senior Lin pun menduga bahkan Kaisar bela diri saja tidak akan bisa menahan pasukan dua sekte ini. 千百刀芒，如此攻防转换，灵力化强，能够轻松化解我手，都无法湮灭掉这支狼虎之军。可恶！ Lantas Senior Lin berhasil menyerang pasukan dengan jarak yang lumayan jauh. Namun ia mengatakan jika serangan selanjutnya tidak berhasil, maka kota akan dalam bahaya. Dan tiba-tiba saja muncullah dua orang ketua sekte. Salah satu darinya mengatakan Senior Lin harusnya mengkhawatirkan dirinya daripada orang lain. Mendengar hal tersebut, Senior Lin pun langsung menyerangnya. Kemudian ia bilang gosip itu memang benar, bahwa Senior Lin memiliki temperamen yang buruk. Hingga akhirnya akan terjadilah pertarungan antara Senior Lin dan juga dua ketua sekte. Terlihat Senior Lin pun mengetahui dua ketua sekte ini, yaitu Gu Xuanfang dan juga Yuan Li, berada di ranah 4 nirvana. Meski begitu, Senior Lin pun tidak takut sama sekali. Ketua Gu pun mengetahui bahwa Senior Lin ada di ranah 6 nirvana kesengsaraan. Namun saat itu ia meremehkan Senior Lin yang hanya membawa pasukan ratusan ribu untuk melawan pasukannya yang berjumlah jutaan. Hingga akhirnya Senior Lin pun mulai menyerang Ketua Gu, yaitu dengan kekuatan gunturnya. Tapi saat itu Ketua Gu pun berhasil menahannya bersama para muridnya. 真是笑杀我也！ Terlihat Ketua Yuan Li juga menyerang Senior Lin dengan menggunakan pedang dolonya. Mengetahui Senior Lin terdesak, Senior Mo menyerang menggunakan peluh iblisnya dan berhasil menekan pasukan dan juga dua ketua sekte.心魔丛生，给我滚！
Saat itu Ketua Yuan Lipu tidak menyangka ternyata masih ada orang kuat yang bersembunyi di dalam kota. Terlihat senior Lin mengatakan tadi ia ceroboh sampai ia terjatuh ke perangkap musuh. Senior Mo pun menyarankan agar segera evakuasi warga di kota Yanxiang. Akan tetapi saat itu dua ketua sekte pun menyuruh pasukannya untuk membantai semua orang yang ada di kota. Hingga akhirnya pasukan dua sekte pun akan masuk ke kota dengan memakai rantai spiritual yang mereka keluarkan. Namun saat itu Hu Jingxiu pun menyuruh pasukan panah untuk menghalau mereka agar tidak memasuki kota Yanxiang. Lantas terjadilah pertarungan di atas benteng. Tapi salah satu pemanah menjadi heran mengapa tameng yang dipakai oleh musuh begitu kuat. Hingga akhirnya pemanah itu pun dihabisi oleh pedang musuh. Sementara itu senior Mo mengetahui dua sekte ini ahli dalam pedang dan juga bertahan. Dan ketika mereka bergabung, maka kekuatan mereka meningkat pesat. Ditambah lagi senjata yang dipakai oleh dua sekte adalah senjata pusaka, sedangkan pasukan kota hanya memakai senjata biasa saja. Lantas Hu Jingxiu pun akan memakai kecepatan pasukan Jingtian untuk menyerang. Dikarenakan kecepatan adalah kelemahan dari pertahanan. Namun tanpa disangka, benteng pun berhasil dijebol oleh pasukan musuh. Dan pasukan musuh mulai membantai para warga. Terlihat tiga senior yang tahu kota Yanxiang tidak bisa dipertahankan lagi. Senior Mo pun menyarankan agar pasukan Jingtian ditarik mundur ke perbatasan dan serahkan kota Yanxiang kepada pasukan musuh. Dikarenakan jika tidak segera mundur, perbatasan Yanxiang akan hancur dan pasti pasukan musuh akan menyerang 36 negara bagian lainnya, yang menyebabkan lebih banyak orang menderita lagi. Hingga akhirnya Hu Jingxiu pun memerintahkan agar pasukan Jingtian mundur ke perbatasan. Sementara itu Xiaohu menjelaskan pada Cuyun tidak ada kesempatan menang melihat pasukan musuh yang ada di ranah roh bumi. Ditambah lagi jumlah mereka yang jutaan memakai senjata pusaka. Bahkan jika pasukan terlarang dan juga Jingtian dikerahkan, tidak ada jaminan untuk menang. Lantas Cuyun pun tahu bahwa pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ia pun menyuruh dua penjaga bintang untuk menyuruh semua pasukan terlarang dan juga Jingtian berkumpul di puncak Qintian dan juga bersiap ke perbatasan, yaitu untuk membantu senior Lin dan juga lainnya. Namun Xiaohu bilang mengirim pasukan langsung ke sana akan menemui jalan buntu. Tapi Cuyun menegaskan ia tidak akan meninggalkan pasukan, apalagi membiarkan pasukan musuh menerobos perbatasan dan juga membantai 36 negara bagian lainnya. Cuyun pun menyuruh Xiaohu dan semua pasukan berangkat. Sedangkan Cuyun sendiri pergi menaiki piton besan dan akan melakukan sesuatu yang lebih penting terlebih dahulu. Cuyun pun muncul di hadapan senior Lin dan juga lainnya. Ia pun menanyakan situasi saat ini. Senior Mo menjelaskan nampaknya pasukan musuh akan menyerang perbatasan Yanxiang. Cuyun pun mengatakan pasukan terlarang dan juga pasukan Jingtian akan tiba besok pagi di perbatasan. Ia juga menegaskan jika bisa memanfaatkan benteng dan juga gunung curam di sini,
maka tidak sulit menahan pasukan musuh. Cuyun juga memberikan 3 gulungan pada 3 senior, yang 2 diantaranya adalah berisi seni bela diri Sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Senior maupun yakin formasi pertahanan dan juga seni bela diri kedua sekte bisa menahan pasukan musuh. Namun dengan 3,6 juta pasukan musuh, nampaknya hanya bisa memblokir serangan dan tidak bisa mengalahkan pasukan musuh. 有360万精兵，不管是防御领6万大军，加上这3张卷轴，阻拦对方，无法战胜对方。 Cuyun pun menjanjikan setelah 30 hari akan menang. Namun dengan catatan perbatasan yang siang ini tidak hancur oleh pasukan musuh. Ia pun meminta 3 senior agar mempertahankan perbatasan dalam 30 hari. Terlihat 3 senior pun percaya pada Cuyun dan akan mempertahankan perbatasan sampai mati. 何等举动！为了洗刷这次的屈辱，还是一如既往的喜欢卖弄关子。 我也会死死守住燕相关。 Tak lama setelah hal itu, pasukan bintang pun tiba di sana dan bertarung dengan pasukan musuh yang menyerang perbatasan. Setelah hal tersebut, terlihat ketua Gu pun sangat marah pada tetua sektenya dikarenakan pasukan elit mereka yang banyak masih gagal dalam menembus perbatasan. Apalagi jika hal ini terdengar oleh istana Jiuhan. 方有且仅有36万大军。 父亲，倘若因此引来了九寒宫的注意， Kemudian Tianzhu muncul di sana dan ia pun punya rencana yang bagus agar menyebabkan kekacauan besar di 36 negara bagian lainnya. Sementara itu terlihat Wu Jingxu menegaskan walaupun mereka sudah menahan pasukan musuh selama 7 hari, tapi ia yakin pasukan musuh akan menyerang lebih banyak lagi. Saat itu senior Mo pun mengatakan ia akan mengatur formasi pertahanan, sedangkan senior Lin mengurus mata-mata yang berkeliaran di perbatasan. Xiao Hu juga memberitahu situasi Pavilion Wanjian bahwa Cuyun mengumpulkan sumber daya, lalu Cuyun pun masuk ke makam pedang secara diam-diam. 越多密探徘徊于燕相关，这些人便而师尊也进入了剑冢，举止尤为上太后，所有资源都汇聚于师尊之上。我7日，这家伙到底作何打算？ Tak lama setelah hal itu, prajurit pun melapor ada panah yang berisi pesan dari Tianzhu. Dan ternyata Tianzhu mengancam agar senior Lin dan lainnya pergi dari perbatasan. Kalau tidak ada harga yang harus dibayar. Senior Mo pun yakin pihak musuh sedang mencari celah agar bisa menembus perbatasan. 但如果你们继续执迷不悟，今日若也不合乎情理。现下定然在寻破关方法。穆前辈，你是？ Hingga akhirnya senior Lin pun akan bergerak untuk memantau pergerakan musuh di kota Yanxiang. Ketika sampai di sana, senior Lin menghancurkan formasi yang menyelimuti kota Yanxiang. 一走也好。临阵。 Betapa terkejutnya senior Lin melihat para warga yang berlarian dikarenakan diburu oleh Jingxuan dan juga Tianzhu untuk dihabisi. Bahkan Tianzhu malah menantang Jingxuan untuk bertanding menghabisi para warga, yaitu dari depan sampai belakang kota. Dan siapa yang lebih cepat menghabisi 10.000 orang, maka ialah yang menjadi pemenangnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun mulai bertanding. 谁最快杀满1万人即可获胜。你我从此。Terlihat senior Lin pun tidak menyangka dua orang ini sama sekali tidak mempunyai belas kasihan. Senior Lin pun mengetahui ada 500.000 orang di kota ini. Senior Lin juga bertanya-tanya mengapa mereka mengumpulkan anak-anak dan juga lansia. Senior Lin pun menduga pasukan musuh akan menggunakan anak-anak dan juga lansia sebagai tameng agar bisa menerobos perbatasan Yanxiang. 还将他们聚集了起来，这守城将士为10万，总计50为掩护，强势杀入燕相关。
Senior Lin pun menjadi bingung. Jika ia membuka gerbang untuk menyelamatkan para warga, maka perbatasan pasti berhasil diterobos. Sedangkan jika ia membiarkan para warga dibantai, maka Pavilion Wanjian akan kehilangan dukungan dari para rakyat. Dan ketika Senior Lin akan pergi untuk membahas masalah ini dengan yang lainnya, ia pun dicegat oleh ketua sekte Gu dan juga lainnya. 随时都会被攻破，拒绝接效。对策。 Saat itu, Ketua Yuan Li mengatakan, Senior Lin ternyata seorang pengecut yang hanya bisa kabur dari pertempuran. Senior Lin menegaskan, ia mundur waktu itu dikarenakan dikepung oleh pasukan elit. Terlebih, Senior Lin mengatakan, kalaupun ia di sini, tidak ada yang bisa membunuhnya. Dan jika ia ingin pergi, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. 当初在燕翔城之外，你们也休想阻拦我一步，凭什么觉得我会心生畏惧？ Mendengar hal itu, pastinya dua ketua sekte sangat marah. Hingga akhirnya mereka pun bersiap menyerang Senior Lin. Sementara para tetua sekte pun menyuruh agar membuat formasi untuk menghentikan serangan Senior Lin. Namun pada akhirnya tetua itulah yang dihabisi oleh Senior Lin. 慢了，未免有些太迟了吧？我有凝聚盾墙，才能够阻拦。 Terlihat tetua lainnya yang melihat hal itu. Ia pun mengetahui tinju guntur Senior Lin sangat kuat, bahkan bisa menghabisi tetua yang di ranah yang tingkat 7. Hingga akhirnya Senior Lin pun dikeroyok oleh dua ketua sekte. 速速结阵！别吵！ Namun dikarenakan Senior Lin masih ada urusan, ia pun langsung pergi dengan roh elang gunturnya, yang membuat tetua di sana terkesan dikarenakan elang guntur sangat cepat ketika terbang. Dan ternyata inilah kekuatan praktisi super. 废物！我要你们何用？ 这就是厉天冲真正风采吗？雷鹰线3000雷动。 Terlebih ketua Gu mengatakan, jika tidak segera mengumpulkan 100.000 pasukan dan mengatur formasi besar, maka tidak ada yang bisa menghentikan Senior Lin. Ditambah lagi, Senior Lin sudah mengetahui rencana mereka, yaitu mengerahkan anak-anak dan lansia ke perbatasan. Meski begitu, mereka pun tetap akan menggunakan anak-anak dan lansia untuk menembus perbatasan. Hingga akhirnya mereka pun bersiap berangkat menuju perbatasan. 就算他知道了计划，那又能如何？今日我必要细说刚才所说。 完全不必心有疑虑。 Kembali ke Senior Lin yang sedang menuju Pavilion Wanjian dengan kecepatannya. Ia juga berharap Sekte Lao Jin dan Shen Xiao belum siap sepenuhnya menuju perbatasan. Sementara itu di Pavilion Wanjian, Cuyun sedang berkultivasi di makam pedang dan menciptakan budak pedang Gu Fangxing yang sudah ada di ranah nirvana.一劫涅槃之境，着实令我剑主人， Terlihat Cuyun juga sudah mengumpulkan 38 budak pedangnya, yang 2 diantaranya di ranah nirvana. Dengan ini maka kekuatan tempur tidak kalah dengan Sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao. Hanya saja Cuyun sudah bekerja sama dengan roh pedangnya, yang membuat domain jiwa kematian terbakar tanpa henti. Itu juga membuat roh api mendapatkan spiritualisnya. Cuyun pun tak masalah selama ia mendapatkan esensi emas untuk memadatkan budak pedang. Namun ia harus bergegas karena 7 hari sudah lewat dari batas 30 hari yang ia janjikan. Saat itu Cuyun melihat Senior Lin yang akan datang kepadanya. Cuyun pun bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu di perbatasan yang siang?
30日期限已过7日，出一丝灵性，只要聚集足够的，难道燕翔关出事了？ Setelah Senior Lin tiba, ia menjelaskan kepada Cuyun bahwa Sekte Lao Jin dan Shen Xiao mulai bergerak dengan membantai 400.000 orang, yaitu menggunakan anak-anak dan lansia sebagai tameng agar bisa menembus perbatasan. Cuyun pun mengetahui dua sekte yang melakukan itu untuk membuat keputusan sulit dari pihak Cuyun. Senior Lin mengajak Cuyun segera ke perbatasan dikarenakan waktunya sudah mendesak. Dan setelah Cuyun menyimpan mayat tetua yang sudah dihabisi oleh Senior Lin, mereka berdua pergi ke perbatasan dengan menaiki piton besan. 此计谋着实阴险无比，丁前辈，我们出发吧。赶回燕翔关。 Sementara di tempat lain, terlihat dua orang kakek yang merupakan leluhur dari Sekte Lao Jin dan Shen Xiao. Mereka berdua yakin pihak mereka bisa menembus perbatasan tanpa mereka berdua harus turun tangan. Leluhur juga tak menyangka Pavilion Wanjian dan Sekte Bintang Kuno bisa jatuh pada bocah seperti Cuyun yang tidak mengetahui apa-apa. Meski begitu, setelah Sekte Lao Jin dan Shen Xiao menguasai 18 dinasti dan kota, mereka akan mendapatkan keuntungan sehingga bisa menembus ranah kaisar bela diri. Di saat itulah mereka bisa mengalahkan Master Istana Jiuhan dan menjadi penguasa di hutan belantara utara ini. Namun tanpa diduga, energi keberuntungan tiba-tiba menghilang dari tubuh mereka berdua, yang menandakan energi keberuntungan dari Sekte Lao Jin dan Shen Xiao juga telah menghilang. 完成统一北荒域的宏图大和神霄殿的气运，居然也是怎么回事？你我身上的气运。 Padahal mereka berdua sudah memprediksi bahwa energi keberuntungan sudah memberkati Sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao agar memenangkan pertempuran antar sekte ini. Mereka berdua pun bertanya-tanya, mengapa energi keberuntungan seolah-olah ditinggalkan oleh langit dan bumi. Terlihat mereka berdua dibakar oleh api penghakiman yang membuat dua kakek itu berteriak kesakitan. 日了，大罗金门和神霄殿的气运。 Kemudian mereka berdua pun diperlihatkan pembantaian yang dilakukan oleh Sekte Lao Jin dan Shen Xiao pada warga di kota Shenxiang. Bahkan di saat itu pihak mereka tidak segan menghabisi seorang bocil yang membuat ibunya berdoa agar Tuhan membuka matanya dan melihat pembantaian ini. Namun akhirnya wanita itu pun dibantai oleh pihak Sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao. 老天！愚蠢的侏罗，老天睁眼！ Terlihat ada seorang wanita. Ketika ia akan dibantai, ia menegaskan bahkan jika ia mati menjadi hantu, ia akan menghantui mereka selamanya. Leluhur bertanya-tanya, siapa yang memberi perintah untuk membantai kota, dikarenakan mereka pikir tidak ada pembalasan atas kematian. Hingga akhirnya dua leluhur pun hangus sampai menjadi tengkorak. 要化为厉鬼，又烧又碎。报应！巨头死，难道他们真的以为老？ Berpindah di perbatasan, terlihat Laulan khawatir mengapa Senior Lin belum kembali setelah setengah jam pergi. Senior Mo mengatakan tidak perlu khawatir dikarenakan yang bisa menghentikan Senior Lin hanya Master Istana Jiuhan di seluruh hutan belantara ini. Hal itu pun dibenarkan oleh Liu Mengyan. Sementara Wu Jingsu menyuruh pasukannya membentuk formasi dikarenakan pasukan musuh akan menyerang. Terlihat mereka juga membawa anak-anak dan lansia sebagai tameng. Kemudian Ketua Gu terkesan dengan pasukan Cuyun yang masih bisa bertahan setelah 7 hari dan menolak untuk mundur. Daripada itu ia pun
akan memberikan 2 hadiah pada pihak Chuyun. Saat itu Tianzhu mengeluarkan hadiah pertama, yaitu mayat-mayat dari penjaga kota dan juga warga kota Yanxiang yang diketahui berjumlah 500.000 orang. Sedangkan hadiah kedua, Ketua Gu merasa kasihan pada lansia dan para bocil. Daripada itu, ia membawanya ke sini sebagai tameng. 我们出手屠城之时，仅50余万。希望你们不要辜负了我的一番好意，怜悯，故而留下了他们的姓。 Senior Mo menjadi bingung apakah gerbang harus dibuka atau tidak, dikarenakan ini mempertaruhkan nyawa puluhan miliar orang di 36 negara bagian lainnya. Saat itu Ketua Gu dan Tianzhu mengancam ingin melihat para bocil dan lansia mati di perbatasan. Ataukah ini sikap dari Pavilion Wanjian? Namun di saat genting itu, tiba-tiba saja Chuyun dan Senior Lin muncul di perbatasan Yanxiang. 行事作风，能眼睁睁看着他们死在燕翔关卡。阁主来了。 Akan tetapi Ketua Yuan Li mengatakan, walaupun Chuyun sudah datang, itu tidak akan merubah situasi saat ini. Dikarenakan jika Chuyun membiarkan para warga dibantai, maka hati warga dan pasukan Chuyun akan runtuh. Ditambah lagi Ketua Gu yakin Chuyun dan lainnya pasti akan mati di sini. Dan setelah Tianzhu menyapa Chuyun dikarenakan ia sudah lama tidak melihat Chuyun, Chuyun pun menyuruh Senior Mo untuk membuka gerbang. 军心将彻底溃散掉。洛云，好久不见了。 Chuyun mengatakan ia tahu penuh resiko jika membuka gerbang. Namun Chuyun menegaskan pihak mereka harus menyelamatkan 30.000 orang yang terancam dibantai oleh pihak musuh. Terlebih jika membiarkan para bocil dan lansia dibantai, maka apa artinya keberadaan mereka saat ini? Lantas Senior Mo menyuruh Yeming dan Han Feng, yaitu untuk membuka gerbang, tapi harus mengatur 2 kelompok dan menyerang pihak musuh agar para warga bisa memasuki kota terlebih dahulu. Senior Mo juga menyuruh Jingsu mengerahkan pasukan Jingtiannya untuk mengacaukan formasi serangan dari pihak musuh. 兵分2路，从2侧杀出。先，吴京邪是打乱对方的冲关阵型。当关门打开之时，对方 Sedangkan untuk Ibu Chuyun dan lainnya tetap berada di belakang perbatasan untuk mengatur formasi roh dan juga harus bertahan selama 1/4 jam agar 30.000 warga bisa masuk semuanya ke dalam kota. Saat itu Tianzhu tak menyangka Chuyun sangat bodoh, karena hanya dengan 30.000 orang Chuyun rela membuka gerbang. 愚蠢至极，3万人的性命居然愿意大开。 Hingga akhirnya para pasukan musuh mulai menerobos perbatasan. Namun pasukan bintang muncul di sana dan melawan serangan musuh, dan juga memberikan waktu agar para bocil dan lansia masuk ke dalam kota. Sementara Wu Jingsu dan pasukan Jingtiannya mulai bergerak untuk melawan pasukan musuh. Terlihat salah satu penjaga bintang berhasil menyelamatkan seorang kakek dan bocil yang hendak akan dihabisi. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Saat itu Wu Jingsu juga menggunakan tubuh 9 yingnya untuk menyerang pasukan musuh. 就你们还想苟活？我们若想杀1人，就从我们的。
Sementara Cuyun menyuruh Senior Mo memadatkan formasi roh agar menghentikan pasukan elit yang mendekat. Tapi Senior Mo tidak terlalu yakin untuk terus memadatkan formasi roh dikarenakan pihak Cuyun kalah dalam jumlah. Kemudian Cuyun pun melihat bahwa orang-orang kuat dari sekte Lao Jin dan Shen Xiao telah muncul. Dan Cuyun nampaknya harus mengeluarkan kartu andalannya. Namun tiba-tiba saja suatu serangan muncul entah dari mana yang melindungi warga yang akan dibantai. Dan ternyata itu adalah Laulan yang menggunakan kekuatan bunga teratainya. Saat itu Cuyun pun menyuruh Laulan untuk berhenti. Liu Mengyan mengetahui bahwa sebenarnya Laulan sedang menerobos ke ranah Yin Yang. Terlihat pasukan musuh dipentalkan dengan kuat oleh kekuatan Laulan. Kemudian Cuyun menghampiri Laulan di sana. Ia pun mengingat ketika Laulan mengorbankan dirinya untuk memulihkan lautan spiritual Cuyun. Namun Laulan bilang tidak usah khawatir, dikarenakan ia menggunakan jiwa bela diri teratai hijau untuk membakar esensi kehidupan, dan itu tidak membahayakan bagi hidupnya. Ditambah lagi ia hanya ingin terus menahan pasukan musuh dengan kekuatan rohnya, agar para lansia dan anak bisa sepenuhnya masuk ke perbatasan. Lantas Cuyun menyuruh para lansia dan bocil segera masuk ke perbatasan. Ketua Gu yang melihat Laulan menghalangi kemenangan pihak mereka, ia pun menyuruh pasukan elit menyerang dengan kekuatan penuh pada Laulan. Akan tetapi Laulan masih terus bertahan, walaupun Cuyun menyuruhnya untuk berhenti. Hal itu pun membuat teratai hijau Laulan retak, sekaligus membuat Laulan cukup terluka. Namun Laulan terus bertahan sembari menunggu para lansia dan anak-anak semuanya masuk ke perbatasan. Cuyun yang melihat semuanya sudah masuk, ia pun menyuruh para senior dan lainnya membentuk formasi roh pertahanan, yaitu untuk menghentikan pasukan elit dari jauh. Sementara Ketua Gu mengancam pasukannya, jika tidak berhasil menghancurkan teratai hijau milik Laulan, maka mereka akan mati. Lantas pasukan elit menggabungkan kekuatan dan menebas teratai hijau Laulan, sehingga Laulan tidak bisa menahannya lagi dan ia pun ditangkap oleh Cuyun. Dan ketika pasukan elit akan masuk ke perbatasan, mereka dihalangi oleh budak pedang Gu Fangxing dan juga lainnya. Terlihat budak pedang akan menghabisi siapapun yang mencoba masuk sesuai perintah dari Cuyun. Dan budak pedang berhasil menghabisi pasukan elit yang ada di lorong gerbang. Sementara pasukan elit yang ada di depan gerbang, mereka berambisi menghabisi Cuyun dan juga Laulan. Tapi Cuyun dengan mudah mengalahkan mereka dengan hentakan auranya. Terlihat Laulan mengatakan bahwa lautan rohnya telah rusak, juga dengan teratai hijau. Cuyun pun sangat sedih Laulan akan memasuki tidur panjang kembali, padahal Laulan baru dibangkitkan beberapa bulan lalu. Dan sekarang Laulan membakar esensi kehidupannya, yaitu untuk melindungi orang tua dan anak. Cuyun pun sangat menyesalkan hal ini. Namun Laulan menegaskan, ketika di puncak Kintian ia tidak menyesal. Begitupun dengan hal ini. Saat itu keberuntungan langit dan bumi masuk ke dalam mode tidur Laulan.
Chuyun pun mengetahui Laulan mendapat belas kasih dari Tuhan dikarenakan Laulan menyelamatkan lansia dan bocil. Tidak seperti sekte Laujin dan Shen Xiao yang mendapat murka dari Tuhan. Terlihat Ketua Gu tidak menyangka Laulan bisa menahan pasukan elit yang begitu banyak. Lantas ia menyuruh Chuyun dan lainnya menyerah saja dan jangan melakukan perlawanan. Mendengar hal itu, Chuyun pun dengan marah langsung mengeluarkan mode iblisnya dan menegaskan Ketua Gu tidak berhak mengatakan itu, dan perkataan Ketua Sekte Gu sangat bodoh barusan. 抵抗，终究还是要败。现在恐怖的魔光，你们有多么的无知！ 刚才你们说的话有多 Oke guys, itu adalah dari rangkum film Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right di season 4 kali ini. Dan apakah yang akan terjadi pada pasukan elit karena diserbu oleh binatang buas? Pastinya kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya ya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.